Dia di make up sedemikian rupa, dia pakai gaun yang lebar dan berhiaskan emas, dan setelah itu dia dijemput oleh kereta kencana. Dia didatengin sosok tinggi besar tegap, dia nggak bisa ngelihat wajahnya seperti apa. Yang jelas sosok ini tinggi besar hitam, dia selalu mendatangi Sugeng dan selalu mencekek lehernya Sugeng. Jadi total Laras ini sudah menikah dengan sosok Janoko itu selama hampir 10 tahun lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Laras yang asalnya dari Wonosobo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang beliau ini menyamarkan namanya. Jadi beliau kita panggil dengan panggilan Mbak Laras. Mbak Laras sekarang ini berdomisili atau lagi bekerja di Hong Kong. Dan beliau ini cerita tentang pengalaman atau kejadian yang pernah beliau alami bersama keluarganya di sekitaran tahun 90-an. Jadi Mbak Laras ini, beliau tinggal di sebuah daerah di Wonosobo. Pada waktu kecil itu, Mbak Laras ingat bahwa kedua orang tuanya waktu itu masih punya sebuah rumah makan. Dan usaha lain dari orang tua Mbak Laras waktu itu, mereka punya beberapa toko. Jadi bisa dikatakan kehidupan Mbak Laras di kala-kala itu memang selalu tercukupi. Dan bisa dikatakan di atas kecukupan dari teman-teman sebayanya. Nah, terus kira-kira waktu itu Mbak Laras duduk di bangku SMP. Jadi dia lebih sering ketika sepulang sekolah, beliau langsung mampir ke rumah makan orang tuanya karena di situ orang tuanya bekerja dan sibuk di sana. Jadi dia mampir ke sana. Dan secara otomatis dia bisa melihat aktivitas yang ada di rumah makan tersebut. Orang tua Mbak Laras ini punya sekitar 12 karyawan di rumah makan itu, dan pada saat itu juga kedua orang tuanya juga terlibat langsung pada proses produksi di rumah makan ini. Suatu ketika dia ingat betul, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu. Beliau ini datang dan komplain atas makanan yang sudah dibeli. Ternyata belakangan Mbak Laras ini tahu bahwa ibu-ibu ini memang biasanya setiap akhir pekan beliau itu selalu pesan nasi kotak pada orang tuanya Laras ini. Dia biasa pesan nasi kotak di rumah makan ini untuk
beberapa orang yang traveling atau wisata di daerah Wonosobo dan Dieng. Dan pada waktu itu dia komplain karena beberapa makanan itu sudah basi. Dan ini makanan nasi kotak itu dibawa langsung oleh ibu-ibu ini dan ditunjukkan langsung di depan kedua orang tua Mbak Laras, dan juga di situ ada beberapa karyawannya. Hampir waktu itu si ibu-ibu ini menuntut rumah makan tersebut dan mau dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi karena si ibu-ibu ini kasihan, beliau karena sudah lama sekali berlangganan dengan orang tuanya Laras, jadi beliau mengurungkan niatnya. Hanya ada satu saran dari ibu-ibu ini, Pak, Bu, dia ini ngomong ke orang tuanya Laras, coba jenengan ingat-ingat, saya ini kan pelanggan lama. Sudah hampir 1 tahun saya di sini dan sering memesan makanan-makanan dari rumah makan ibu. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini selalu makanan itu basi? Ini kan aneh. Jadi coba diteliti lagi, mungkin ada orang yang sengaja melakukan ini untuk rumah makan ibu. Artinya secara tidak langsung si ibu-ibu ini yang komplain ini, dia menyarankan kepada kedua orang tuanya Laras supaya untuk meneliti lagi. Jangan-jangan rumah makan ini sudah ada yang guna-guna. Karena situasi pada waktu itu benar-benar aneh. Tiba-tiba makanan basi. Ditambah lagi kedua orang tua Laras sebelum ada komplain dari ibu ini memang sudah mengalami hal-hal yang ganjil. Terutama pada waktu itu di bagian dapur. Nasi yang sudah dimasak dan baru saja matang, nggak sampai 1 jam tiba-tiba nasi ini sudah basi. Ditambah selain itu juga ada anak kecil, ada satu keluarga yang kebetulan datang ke rumah makan itu, tiba-tiba si anak ini nangis terus-menerus di dalam rumah makan. Dan ketika ditanya oleh orang tuanya, dia ini nunjuk ke satu titik, dia bilang ada raksasa hitam, dia ketakutan. Nah, di lain hari ada juga rombongan wisata yang mampir ke sana. Dia tiba-tiba itu pas lagi makan, terus dia ini pingsan. Ketika ditanya kenapa kok dia sampai pingsan, padahal kesehatannya waktu itu normal, nggak ada gejala-gejala apapun. Dan ketika dia ditanya ternyata dia ini sempat melihat ada sosok pocong. Nah, pocong ini berdiri persis di samping toilet yang ada di rumah makan ini. Disitulah karena dia nggak siap dan kaget waktu itu, jadi pengunjung ini langsung pingsan. Dari banyaknya laporan-laporan semacam ini kepada orang tuanya Laras, akhirnya dari situ kedua orang tua Laras mulai berpikir, ini memang kayaknya ada yang aneh dengan rumah makan ini. Dan kedua orang tua Laras juga berpikir sebenarnya selama beliau menjalankan usaha rumah makan ini, beliau merasa juga nggak ada musuh. Apalagi di samping-samping itu bisa dibilang jarak dari satu rumah makan ke rumah makan yang lain agak berjauhan. Jadi sama sekali kedua orang tua Laras nggak berpikir tentang hal itu. Karena beliau sendiri merasa juga nggak pernah punya musuh dan nggak pernah punya ada masalah. Barulah berjalannya waktu, lama-kelamaan rumah makan ini semakin sepi. Kalau menurut logika dan analisa dari bapaknya Laras, hal ini wajar karena rumah makan dari orang tua Laras ini terbilang sudah sangat lama berdiri di sana. Sedangkan waktu itu sudah banyak sekali rumah makan baru dengan desain interior yang lebih menarik dan menu masakan yang tentunya lebih menarik juga. Jadi di situ menurut bapaknya Laras memang sudah sewajarnya kalau rumah makan ini ketinggalan dengan yang lain. Jadi sama sekali nggak berpikiran bahwa rumah makannya ini diguna-guna. Nah, semakin hari sampai berbulan-bulan kemudian, karyawan yang tadinya ini 12 orang, akhirnya menurun, mulai dikurangi 2. Dan setiap bulan mulai berkurang lagi, sampai tinggal 2 orang. Nah, 2 orang karyawan inilah yang setia membantu. Padahal waktu itu Laras ingat ketika dia duduk di bangku SMA, selama kejadian ini sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih. 2 orang karyawan ini sempat tidak dibayar sampai 8 bulan lamanya. Tapi mereka berdua itu tetap mau bekerja di sana. Selain itu 2 orang karyawan ini memang tinggal di rumahnya Laras. Jadi mereka berdua itu merasa kalau mereka bagian dari keluarga.
Jadi meskipun waktu itu mereka nggak dibayar hampir 8 bulan, mereka maklum akan hal itu karena mereka sendiri tahu bahwa ada yang aneh dengan rumah makan ini. Sampai pada waktu itu, di satu malam, pada saat rumah makan ini mau tutup, tiba-tiba salah satu orang karyawan itu ngelihat ada semacam bingkisan. Bingkisan ini aneh. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada bingkisan yang semacam itu. Jadi bingkisan ini terbungkus dengan rapi, semacam kain warna putih, dan bingkisan kain putih itu letaknya ada di pojok rumah makan, kayak seolah-olah sengaja diletakkan di sana. Kalau seandainya ini adalah barang jatuh, mungkin jatuhnya bisa jadi tidak beraturan. Tapi untuk kain yang dibungkus warna putih ini, kayak seolah-olah memang benar diletakkan di satu titik. Disitulah salah satu orang karyawan ini langsung ngambil barang tersebut dan langsung melaporkan hal ini ke bapaknya Laras. Di situ karena mereka semua penasaran, karena sebelum-sebelumnya mereka nggak pernah melihat barang aneh seperti ini. Mereka buka lah, bareng-bareng mereka buka, dan waktu itu juga ada Laras. Mereka melihat di situ ada tulang belulang semacam hewan kecil, nggak tahu hewan apa. Yang jelas bukan ayam. Kalau seandainya ini adalah tulang tikus, nah bisa dipastikan ini mungkin tulang hewan sejenis itu, sejenis tikus atau mungkin marmut atau mungkin binatang-binatang yang semacam itu. Nah pertanyaannya dari orang tua Laras, ini apa ya, maksudnya apa? Mereka sendiri juga nggak tahu. Barulah salah satu orang karyawan ini bilang, "Bu, biasanya kalau kayak gini ini kiriman sihir, santet, Bu. Supaya warung kita, rumah makan kita itu sepi." Nah di situ mulai orang tua Laras ini mulai berpikir kayaknya memang ada yang serius. Ada yang memang benar-benar nggak suka dengan kita, Pak. Nah beberapa waktu kemudian, rumah makan ini sempat tutup hampir 2 minggu lamanya. Setelah tutup 2 minggu itu, mulailah rumah makan ini sering tutup. Yang awalnya 2 minggu tutup, hanya buka 2 hari, selanjutnya lebih sering tutup. Sampai kemudian Laras tahu bahwa rumah makan ini sudah nggak bisa buka lagi karena biaya untuk operasional dan untuk menghidupkan lagi rumah makan ini memang butuh biaya yang cukup banyak. Dan waktu itu kedua orang tua Laras sudah benar-benar pailit, sudah benar-benar bangkrut, apalagi beberapa tokonya yang dimiliki oleh bapaknya Laras ini sudah tutup lama. Jadi yang dipertahankan untuk terakhir kalinya adalah rumah makan tersebut. Nah suatu ketika ada beberapa orang tinggi besar tegap, ada 3 orang, mohon maaf wajahnya itu serem, bukan wajah-wajah orang Jawa. Mereka datang ke rumah Laras itu sambil bentak-bentak, sampai waktu itu Laras ini nafasnya itu sesek, saking kerasnya mendengar bentakan dari orang-orang ini. Apalagi Laras waktu itu melihat orang-orang ini wajahnya serem-serem. Laras itu takut terjadi apa-apa kepada kedua orang tuanya, karena mereka bertiga ini sudah mengancam-ngancam. Barulah setelah 3 orang ini pergi, Laras baru dapat informasi, ternyata selama ini untuk mempertahankan rumah makan dari bapaknya itu, bapaknya Laras ini sengaja pinjam uang. Karena waktu itu di sekitaran tahun 90-an, mungkin untuk bank dan lain sebagainya ini juga susah untuk memohonkan pinjaman uang. Jadi mereka pinjam ke seorang rentenir. Dan waktu itu bapaknya Laras sudah benar-benar nggak bisa mengembalikan uang tersebut, ditambah lagi dengan bunga dan juga denda, maka dikirimlah 3 orang debt collector tersebut. Jadi waktu itu bapaknya Laras ini sudah nggak bisa punya solusi lain. Harus seperti apa, apalagi yang mau dijual. Satu-satunya yang bisa mereka jual adalah rumah makan tersebut. Tapi bapaknya sendiri masih belum mau. Sampai pada akhirnya bapaknya Laras ini mulai sakit-sakitan. Beliau sering mengigau sendiri. Pada satu malam beliau bilang kalau didatengin sosok nenek-nenek. Jadi mulai ngelantur. Disitulah Laras bilang ke bapaknya, "Bapak jangan berpikiran yang aneh-aneh. Setelah Laras lulus SMK nanti, Laras mau langsung kerja aja." Nah, ketika Laras ngomong seperti ini, itu pun juga nggak bisa menenangkan bapaknya. Jadi bapaknya terus-terusan hanya sakit-sakitan di rumah.
Yang beliau lakukan hanya keluar ke ruang tamu, kemudian kembali lagi ke kamar, terus-terusan seperti itu. Ditambah lagi pertengkaran-pertengkaran antara bapak dan ibunya Laras. Setiap hari yang didengar Laras ini seperti itu. Yang mereka bicarakan hanyalah soal keuangan. Gimana caranya supaya utang-utang ini bisa terbayarkan ke rentenir tersebut. Sampai pada suatu ketika bapaknya Laras sudah benar-benar nggak punya pilihan lain. Beliau harus menjual rumah makannya itu. Sampailah waktu itu ada pengusaha dari Jakarta yang datang ke sana dan mau membeli rumah makan tersebut, dan singkat cerita, rumah makan ini sudah dijual. Uangnya langsung digunakan untuk membayar hutang-hutang, denda dan juga bunga, dan waktu itu hanya tersisa sekitar 5 juta di tahun 90-an. Uang 5 juta inilah pada akhirnya dipergunakan oleh orang tua Laras untuk berobat bapaknya Laras. Dan setelah bapaknya ini diajak berobat, ternyata uang 5 juta itu pun nggak cukup. Pada waktu pemeriksaan, ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang ada dalam diri bapaknya Laras. Dari mulai penyakit hati kronis yang waktu itu klaim dari pihak rumah sakit, di bagian liver bapaknya Laras itu sudah ada pembengkakan. Nah, menurut dokter, seharusnya orang yang sakit seperti ini seharusnya sudah benar-benar nggak kuat. Tapi pihak rumah sakit bilang, kok kenapa bapaknya Laras ini masih bisa bertahan di rumah sampai beberapa waktu. Jadi mereka juga bingung. Apalagi menurut pihak rumah sakit, selain dari liver yang membengkak itu, bapaknya Laras ini juga punya sakit di organ-organ dalam. Inilah yang membuat pihak rumah sakit itu juga heran. Kenapa kok bapak ini bisa bertahan sejauh ini, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Ini sudah parah banget. Nah, dari situlah ketika beliau dirawat di rumah sakit, dananya ini benar-benar nggak cukup. Sampai kemudian ibunya Laras mulai pinjam ke saudara-saudaranya. Ada saudara dari ibunya yang tinggal di Jakarta, beliau menuju ke sana untuk pinjam uang. Sampai pada akhirnya terkumpul uang 10 juta. Uang pinjaman-pinjaman ini digunakan lagi untuk pengobatan bapaknya Laras. Dan pada saat itu Tuhan berkehendak lain. Jadi sebelum menjelang ajalnya, bapaknya Laras itu sempat manggil seluruh keluarganya. Jadi di situ ibunya Laras dan juga adik-adiknya ini didudukkan di sana, dan bapaknya ngomong sesuatu, beberapa hal yang disampaikan ke anak-anaknya termasuk ke istrinya. Nah, yang diingat Laras waktu itu, bapaknya ini sempat bilang ke Laras, "Duk, kamu ndak usah buru-buru nikah. Kalau memang ibu nanti ada rezeki lebih, kamu lanjutkan kuliah, ikut Pak Dimu di Jakarta. Kamu harus kuliah, harus sekolah yang tinggi, supaya kamu bisa ngangkat derajat adik-adikmu." Inilah pesan yang diutarakan oleh bapaknya Laras waktu itu. Dan pesan-pesan yang lain, beliau menginginkan supaya setelah ini nggak ada lagi hutang-hutang. Kalaupun memang nanti ada hutang, barang-barang yang ada di rumah itu disuruh jual semua. Dan kalau perlu, rumah itu dijual. Dan kalau perlu setelah itu, mereka ngontrak nggak apa-apa. Yang penting nggak punya hutang setelah ini. Dan terakhir kalinya, bapaknya Laras ini minta maaf atas semua yang terjadi selama ini. Bagaimanapun juga, beliau itu kayak merasa bersalah karena semua ini akibat ulah beliau. Beliau sampai sakit-sakitan, pada akhirnya keluar biaya banyak sekali untuk pengobatan di rumah sakit. Tapi waktu itu Laras karena anak pertama, beliau nyoba untuk menenangkan bapaknya. Sudah, bapak enggak usah mikir aneh-aneh. Bapak yang penting sehat keluar dari rumah sakit, nanti kita kumpul lagi. Ternyata setelah bapaknya ngomong seperti itu, sekitar jam 2 dini hari, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bapaknya Laras ini sudah meninggal dunia. Nah, singkat cerita, pada saat pemakaman semua orang datang ke sana. Orang-orang ini sudah lama sekali nggak melihat bapaknya Laras, karena selama ini beliau hanya ada di rumah. Jadi tetangga-tetangganya itu selama ini ketika mengetahui bahwa bapaknya Laras ini sakit, bapaknya Laras itu sengaja supaya orang-orang yang ada di sekitar sana itu nggak boleh menyenguk beliau, karena beliau sendiri juga nggak suka merepotkan orang. Begitupun juga ketika bapaknya Laras ada di rumah sakit,
Beliau bilang ke ibunya Laras supaya tetangga-tetangga ini nggak usah berkunjung ke sini, cukup doakan aja dari rumah. Karena beliau nggak mau menyusahkan orang-orang yang ada di tempat tinggalnya. Yang pertama karena jarak dari rumah tinggal beliau menuju ke rumah sakit itu juga lumayan jauh. Dan untuk menuju ke rumah sakit, pasti orang-orang harus mencarter angkutan atau mungkin bayar lebih untuk transportasi. Jadi bapaknya Laras nggak mau. Nah inilah yang terjadi, singkat cerita, bapaknya Laras ini pun dimakamkan. Setelah bapaknya Laras itu dimakamkan, kehidupan pun berjalan seperti biasa. Nah sampai pada satu ketika, 1 bulan setelah itu, jadi ibunya ini sepeninggal bapaknya itu hanya membuat kue-kue basah dan juga kue-kue kering. Kue-kue inilah yang dititipkan ke pasar. Hasilnya cukup lumayan untuk membantu uang sekolah Laras dan adik-adiknya. Waktu itu Laras sendiri sudah berniat supaya Laras ini bekerja. Dia mau putus sekolah, tapi ibunya melarang. Karena sekolah Laras waktu itu sudah menginjak di bangku kelas 3 SMA. Sebentar lagi dia akan lulus. Jadi ibunya nggak mau. Ibunya bersikukuh supaya Laras menyelesaikan sekolahnya itu. Nah singkat cerita, setelah Laras ini lulus SMK, tiba-tiba ada beberapa keluarga itu yang datang mengutarakan keinginannya untuk melamar si Laras ini. Ibunya waktu itu tentu nggak bisa ngasih solusi yang banyak ke Laras. Tapi ibunya sempat pesan ke Laras, sebenarnya ibu itu pengen dok kamu itu nikah. Paling tidak setelah kamu nikah itu, ibu ini ada yang bantu secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi lain, ibu ingat pesan bapakmu bahwa kamu itu nggak dibolehin untuk menikah dulu. Kamu disuruh untuk melanjutkan sekolahmu. Jadi disinilah ibu itu ingat-ingat betul. Sebenarnya dalam hati kecil ibu kepingin kamu itu segera menikah. Jadi inilah keinginan dari ibunya Laras. Beliau sebenarnya menginginkan supaya Laras ini menikah. Tapi di satu sisi lain, ibunya masih teringat betul pesan dari almarhum bapaknya itu. Nah 1 bulan kemudian datanglah lagi satu keluarga. Nah keluarga ini tinggalnya ada di desa sebelah. Memang ibunya Laras itu nggak terlalu mengenal keluarga ini. Hanya tahu bahwa mereka ini adalah seorang pengusaha. Mereka ini juga punya rumah makan. Jadi begitu mereka ini datang dan mengutarakan keinginannya untuk melamar Laras, sekali lagi ibunya juga mengutarakan hal yang sama. Jadi ibunya bilang ke satu keluarga ini, sebenarnya saya itu juga kepingin Laras itu menikah, tapi gimana lagi, ada pesan dari almarhum bapaknya supaya Laras ini melanjutkan sekolahnya, melanjutkan kuliahnya. Nah si anak yang melamar Laras ini namanya Rio. Waktu itu mungkin Rio ini merasa tersinggung, karena Rio merasa dia dan keluarga datang baik-baik untuk melamar Laras dan menginginkan sebuah pernikahan. Dan menurut Rio dan keluarga, jawaban dari keluarga Laras ini tentu menyinggung perasaan Rio dan keluarganya. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka itu langsung pulang dengan raut wajah atau ekspresi wajah yang terlihat agak nggak senang waktu itu. Mereka pulang. Tapi saat itu Laras sendiri nggak berpikir yang panjang. Dia hanya berpikir sebelumnya juga ada keluarga yang datang ke sini untuk melamar. Dan setelah Laras mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa dia nggak pengen menikah lebih dulu, keluarga yang pertama itu juga masih menjaga hubungan baik. Mereka masih sering saling tegur sapa dan lain sebagainya. Jadi waktu itu Laras dan ibunya juga menganggap yang sama kepada Rio dan keluarganya. Mungkin mereka baik-baik saja, nggak ada ketersinggungan apapun. Ternyata setelah hal itu, banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Laras. Yang menurut Laras ini benar-benar nggak masuk akal. Suatu ketika, Laras ini baru pulang dari tempat kursus. Waktu dia pertama kali menginjakkan kaki di rumah, tiba-tiba dia itu kayak orang ngeblank. Apa yang sudah diingat sebelum-sebelumnya, ini tiba-tiba waktu dia masuk rumah, dia sudah nggak ingat apa-apa. Kayak benar-benar kayak orang linglung. Dia langsung masuk kamar. Laras ini sempat duduk di tempat tidur, dan dia sempat mikir, kok kayaknya dia ini pengen ngomong sesuatu, pengen mengungkapkan sesuatu, tapi dia kayak orang yang linglung. Kira-kira apa ya? Aku ini mau ngapain?
Benar-benar kayak orang bingung. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Nah, pas waktu dia tidur inilah, belum lama dia ini terpejam. Tiba-tiba dia itu mencium aroma yang aneh. Jadi aroma ini seperti orang yang sudah lama sekali nggak mandi, bau keringat, bau segala macam, bau penguk lah istilahnya. Nah, di situ Laras ini diam. Terus akhirnya dia buka mata. Begitu dia buka mata, kayak ada dua tangan yang dorong badannya Laras sampai dia ini jatuh. Dia jatuh dari tempat tidur, terus dia kaget. Saking kagetnya, Laras ini sampai teriak sambil nangis. Dia teriak-teriak manggil ibunya, ibu. Ibunya pun langsung masuk kamar. Begitu ngelihat Laras ini jatuh dan dalam keadaan dia nangis, ya ibunya heran waktu itu, loh kamu ini kenapa toh Laras? Laras cerita, kayak ada yang dorong Laras, Bu. Nah, cerita dari Laras, dia itu merasakan punggungnya itu didorong dengan dua tangan, tapi tangannya ini ukurannya benar-benar besar. Begitu dia didorong, dia langsung kaget. Dia ceritakan hal ini ke ibunya sendiri juga heran. Laras ini nggak pernah cerita-cerita atau nggak pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi begitu dia mengalami hal yang seperti itu, ibunya langsung percaya. Ini ada apa? Rumah ini kok semakin aneh. Sebelumnya, Laras ini mendengar cerita dari ibunya. Ibunya itu beberapa hari sebelumnya sering cerita ke Laras, Dok, ibu itu kok akhir-akhir ini sering dengar kayak ada orang mandi ya di belakang. Tak kira itu adik-adikmu, tapi yo kenapa kok jam 1 malam kok adik-adikmu mandi? Terus ibunya ini ngecek ke belakang. Begitu dicek ternyata pintunya itu kebuka. Tapi beliau masih mendengar ada orang mandi, biur. Disinilah ibunya tanya, ini Andin apa Yoga? Disangkanya adik-adiknya Laras yang mandi. Tapi begitu nggak ada sautan dari dalam kamar mandi, setelah itu ibunya langsung buka pintu. Ternyata di dalam nggak ada apa-apa. Dan seketika itu juga ibunya itu merasakan ada angin yang melintas. Sampai-sampai ibunya itu ingat kalau sehelai rambut dari ibunya itu bergoyang karena angin ini. Nah, setelah itu barulah Laras yang mengalami kejadian aneh ini. Beberapa hari setelah itu ada kejadian ganjil lagi. Laras itu sering ketemu dalam mimpinya. Dia ketemu sosok laki-laki. Laki-laki ini usianya sekitar 40 tahunan. Dia ini ada brewoknya, ada jambang dan brewok lebat sekali. Dan perawakan laki-laki ini bukan seperti perawakan orang-orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya. Lebih mirip seperti orang India. Kulitnya agak gelap, badannya tegap tinggi besar. Dia itu datang. Nah, dalam mimpinya Laras, dia merasa laki-laki ini bertamu di rumahnya. Dan yang membuat Laras itu merasa ganjil, mimpi ini kayak seolah-olah nyata. Jadi dia itu merasa kayak waktu itu siang hari, tiba-tiba Laras dipanggil ibunya. Laras, itu ada yang nyari kamu, Mas Janoko. Loh, Mas Janoko siapa ya, Bu? Ya itu loh Mas Janoko, kamu sudah ditunggu. Laras pun keluar dan ketemulah dengan sosok laki-laki tinggi besar ini, yang ternyata belakangan Laras tahu dia ini namanya Janoko. Nah, di situ di mimpi Laras ini berpacaran dengan Janoko dan Janoko itu berniat untuk melamar Laras. Nah, ketika Laras ini bangun dari tidurnya, Laras itu selalu bertanya-tanya lagi, kenapa kok dalam mimpinya itu terlihat nyata? Dan yang kedua, kenapa kok ibunya menyetujui hubungan ini? Dan bahkan ibunya yang menyuruh Laras itu untuk segera menikah. Padahal di kehidupan nyata, jelas-jelas ibunya melarang Laras untuk menikah lebih dulu. Karena ibunya teringat pesan dari almarhum bapaknya Laras, supaya dia kuliah dulu. Tapi kenapa pada saat di mimpi itu yang terlihat nyata sekali, ibunya selalu mendorong Laras untuk segera menikah dengan Janoko ini. Nah, di hari selanjutnya, di malam selanjutnya itu Laras tidur lagi, dia mimpi lagi. Di mimpinya itu, ini siang hari, tiba-tiba Janoko itu masuk ke kamarnya Laras. Dan Laras biasa saja waktu itu, nggak merasa aneh. Dia juga mengizinkan Janoko masuk ke kamarnya. Dan waktu itu sosok yang namanya Janoko ini baca buku-bukunya Laras sambil cerita. Si Janoko ini cerita, di tempatku itu semuanya serba instan. Kalau
Aku pengen apapun, aku pengen makan buah-buahan, aku tinggal ngomong dan buah-buahan itu langsung datang, langsung tersedia di sana. Dan apa yang diutarakan oleh Janoko ini tentu sangat tidak masuk akal dalam diri Laras, karena Janoko selalu ngomong hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang terjadi di dunianya itu. Awalnya Laras ini nggak memahami, yang dipahami oleh Laras, Janoko ini berasal dari luar Indonesia. Nah, itulah yang dipahami Laras, dan sampai beberapa hari kemudian Janoko ini selalu datang. Dari situlah hubungan Laras dan Janoko ini semakin dekat, dan sampai pada akhirnya terjadilah pernikahan ini. Jadi waktu itu Laras ini tiba-tiba dalam mimpinya itu sudah didandani. Dia di make up sedemikian rupa, dia pakai gaun yang lebar dan berhiaskan emas, dan setelah itu dia dijemput oleh kereta kencana. Jadi dalam mimpinya itu, Laras ini nggak berpikir bahwa ini adalah mimpi. Dia seperti nyata, benar-benar nyata. Di situ dia melihat ibunya, dan ada orang yang menggandeng Laras di sebelah kanan. Begitu Laras noleh, ternyata bapaknya, almarhum bapaknya yang gandeng tangannya Laras. Di situ Laras kaget, loh bapak? Iya Nduk, kok kamu kaget ada bapak? Loh bapak kan sudah meninggal pak, kok bapak di sini? Ah kamu ngomong yang bener Nduk, wong bapak sehat gini kok kamu bilang meninggal, kurang ajar kamu itu. Loh iya pak, bapak sehat ya? Iya wong bapak sehat kok kamu bilang meninggal. Iya pak, iya pak. Di situ Laras ini digandeng masuk ke dalam kereta kencana, dibawa ke satu tempat. Nah tempat ini seperti pesta di sebuah taman, pesta di alam terbuka. Banyak sekali tamu-tamu yang datang. Tapi waktu itu Laras nggak melihat jelas raut wajah dari tamu-tamu ini. Yang waktu itu dia ingat, para tamu ini hanya menikmati makanan-makanan yang disajikan. Dan Laras itu duduk berdampingan dengan Janoko ini. Dia sendiri juga merasa aneh karena waktu itu dia nggak melalui proses akad nikah. Seperti dinikahkan oleh seorang wali atau lain sebagainya, dia nggak merasakan itu. Tiba-tiba dia duduk di pelaminan dan di sampingnya ada Janoko yang sudah jadi suaminya. Nah setelah itu, setelah pernikahan ini digelar, Laras ini diajak jalan-jalan. Dia diajak jalan-jalan oleh Janoko ini di sebuah tempat. Tempatnya itu ada sebuah bangunan lantai 3, mirip seperti istana di film-film dongeng. Di depan istana itu ada kolam, dan kolam ini isinya penuh buaya. Nah, setelah itu Janoko ngajak Laras untuk jalan melipir di samping kolam renang itu dan masuk ke dalam istana tersebut. Di lantai 1, banyak sekali lilin-lilin yang ditancapkan di sana, dan lilin-lilin ini dalam keadaan menyala. Setelah itu Janoko ngajak lagi ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada tempat tidur ukurannya besar sekali. Jadi kira-kira 5 kali ukuran tempat tidur biasa. Ukurannya besar sekali. Dan disitulah akhirnya Laras, mohon maaf, dari situ mereka melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Dan disitu benar-benar Laras itu merasakan hal yang luar biasa. Jadi karena sebelumnya dia nggak pernah merasakan hubungan suami istri itu seperti apa, disitulah untuk pertama kalinya dia merasakan hubungan itu. Dan yang membuat Laras itu heran, kenapa kok aku bisa melakukan ini? Nah, hal itu kayak seolah-olah dia ini tinggal di istana itu kayak sekitar 1 mingguan lebih. Dan setelah 1 minggu itu Janoko ngajak lagi pulang menuju ke rumahnya Laras. Begitu Laras diantar ke rumah, Laras ini kebangun dari tidurnya. Dan begitu Laras ini bangun, ibunya tanya, "Dok, kamu mimpi apa? Kok kayaknya kamu itu tadi sering mengigau?" Laras sendiri mau ngomong, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Dia tahu apa yang mau diomongkan, tapi rasanya kata-kata itu nggak bisa terucap. Di situ Laras ini diam. Pada akhirnya hal ini kan berlangsung sekitar beberapa minggu. Sampai nggak terasa berbulan-bulan setelah itu, hal ini terus berlangsung. Jadi hampir beberapa minggu sekali, Laras itu selalu mengalami mimpi yang seperti ini. Dia selalu berada di rumah Janoko, dan setiap kali dia bersama Janoko, dia selalu melakukan hubungan suami istri. Dan dalam situasi semacam itu, Laras ini merasa bahwa Janoko memang suaminya.
dan dia harus berbakti kepada suaminya, dan dia harus melayani suaminya. Inilah yang dirasakan Laras. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia kembali ingat, dia kembali sadar bahwa dia ini masih belum bersuami. Sementara Janoko ini siapa? Kok dia selalu datang di mimpinya? Dan setiap kali Laras itu ada di dunianya Janoko, Laras sendiri merasa bahwa itu nyata. Apapun yang dilakukan Laras di sana, ini seperti nyata. Ketika dia melakukan apapun, makan, jalan-jalan, dan lain sebagainya, itu dirasakan benar-benar nyata. Termasuk ketika Laras ini berhubungan suami istri bersama Janoko. Itu pun dirasakan seperti nyata. Nah, hal itu berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Sementara Laras sendiri masih belum tahu apa yang terjadi dengan dirinya ini. Dan sebenarnya siapa sosok Janoko ini? Apakah ini cuma imajinasi Laras, dan apakah sosok Janoko ini adalah tokoh imajinatif yang diciptakan sendiri oleh Laras? Waktu itu dia masih belum tahu. Hal ini berlangsung sampai sekitar 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu, Laras ini masih sering bertemu dengan Janoko. Dan pada satu ketika, ibunya ini ngomong ke Laras, "Duk, kalau memang kamu ini sudah mau menikah, sudahlah, enggak apa-apa. Toh juga semua yang diharapkan oleh bapakmu ini belum tercapai semua. Kamu juga nggak bisa kuliah, nggak bisa melanjutkan sekolah, dan kamu juga menjadi buruh pabrik. Sudahlah, ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya. Kalau memang kamu sudah dekat dengan laki-laki, ibu restui kamu menikah." Nah, ketika ibunya Laras ngomong hal demikian, Laras pun jadi berpikir, berarti dari sini ibunya sudah merestui supaya Laras ini menikah. Waktu itu Laras ingat usia Laras ini sudah sekitar hampir 25 tahun. Dan pada waktu itu dia memang belum dekat dengan laki-laki manapun. Sampai satu ketika 2 bulan setelah ibunya ngomong seperti itu, ada satu teman pabriknya Laras ini yang mengenalkan Laras dengan sosok laki-laki. Nah, laki-laki ini tinggalnya di daerah Bandung, di daerah Jawa Barat. Dan si laki-laki ini kebetulan adalah seorang supervisor yang ditugaskan untuk mengurusi pabrik selama beberapa bulan. Dan kebetulan laki-laki ini, meskipun dia punya jabatan yang lebih tinggi dari Laras, tapi dia itu orangnya sangat humble sekali. Dia sangat bisa bergaul dengan orang-orang yang di bawahnya. Dan entah kenapa waktu itu, si sosok laki-laki ini yang namanya Andre ini menaruh respect ke Laras. Karena dia merasa Laras itu orangnya sopan. Selain itu dia juga orangnya nggak neko-neko. Inilah yang membuat si Andre ini suka dengan Laras. Dan yang menghubungkan adalah temannya Laras sendiri. Jadi mulai dari situ hubungan ini pun terjalin. Andre dan Laras ini mulai menjalin hubungan. Dan sampai pada suatu ketika Laras berani membawa Andre ke rumahnya. Dan pada saat Andre ini main ke rumah Laras, ibunya Laras pun langsung suka dengan kepribadian Andre. Bahkan ibunya Laras waktu itu bilang, "Sudah, Nduk, nggak usah lama-lama. Andre itu juga orangnya baik." Nah, ibunya Laras ini menginginkan supaya Laras ini segera menikah dengan Andre. Karena ibunya merasa Andre ini sosok yang baik, kepribadiannya juga bagus, sopan dengan orang tua dan lain sebagainya. Disitulah ibunya bilang ke Laras supaya Laras ini segera menikah dengan Andre. Nah, ternyata 1 bulan setelah itu, setelah Andre pulang dari Bandung, Andre ini datang bersama keluarganya. Dan disinilah Laras itu dilamar. Dan lamaran ini pun terjadi. Setelah lamaran ini terjadi, tanggal pernikahan ini pun disepakati. Jadi waktu itu Laras ingat betul, lamaran itu terjadi di bulan Juli. Dan pernikahan mereka insya Allah akan diadakan di bulan Februari tahun depan. Nah, setelah keluarga Andre ini pulang kembali ke Bandung, tiba-tiba hubungan antara Laras dan Andre ini tiba-tiba merenggang dengan sendirinya. Laras sendiri juga nggak tahu menau apa yang membuat Andre ini tiba-tiba jarang sekali menghubungi Laras. Dan jarang sekali Andre berkunjung ke rumahnya. Disitulah Laras ini mencari tahu. Dia tanya ke teman-temannya. Ternyata mereka juga nggak mendapat informasi penuh. Sampai pada akhirnya Laras ini bilang ke ibunya, dia pengen berkunjung ke rumah Andre yang di Bandung. Dia pengen mempertanyakan apa penyebab Andre ini kok membuat hubungan mereka itu merenggang. Nah, pada satu waktu Laras ditemani 2 orang temannya, mereka berangkat ke Bandung. Di Bandung itu nggak lama mereka sampai
di alamat tujuan di rumahnya Andre. Di situ ternyata Andre nggak ada di rumah. Dan ternyata begitu mengetahui kedatangan Laras dan teman-temannya, di situ ibunya Andre ini seolah bersikap acuh. Jadi waktu itu Laras ini sempat sedih dalam hatinya. Kok seperti ini orang tua Andre? Padahal selama ini mereka berdua itu baik-baik saja. Keluarga Andre ini baik. Tapi kenapa waktu Laras ini datang ke rumah Andre, ibunya Andre ini sudah keluar dari rumah, dan begitu mengetahui bahwa Laras yang datang, ibunya itu kayak seolah-olah nggak kenal. Beliau langsung masuk lagi ke rumah dan bilang, Andre nggak ada. Coba nanti tanya lagi mbak, coba nanti kesini lagi ya. Ditutup pintunya. Laras ini juga heran, begitupun juga teman-temannya Laras. Mereka itu ngerasa juga ada yang aneh, ini kenapa? Dan dalam perjalanan pulang itu, mereka saling bertanya-tanya. Waktu itu Laras inilah yang menginginkan supaya waktu itu juga mereka pulang. Laras sudah nggak mau lagi nunggu Andre di Bandung. Laras pengen segera pulang. Sebenarnya teman-temannya sempat ngelarang, tapi karena Laras tetap pengen segera pulang hari itu, karena dia sudah merasa tersinggung, dia pun ngajak teman-temannya pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu, teman-temannya Laras ini berasumsi bahwa selama ini mungkin Andre ini sudah selingkuh, dia punya orang lain di balik hubungan ini. Tapi Laras sendiri nggak percaya, karena dia tahu betul pribadi Andre itu seperti apa. Dia nggak percaya bahwa Andre ini punya perempuan lain. Ketika sampai di rumah lagi, Laras ini bilang ke ibunya, Bu, kayaknya kita nggak usah terlalu berharap banyak dari Andre dan keluarganya. Sepertinya hubungan Laras ini gagal. Ibu harus terima konsekuensinya seperti ini. Tentu waktu itu ibunya Laras nggak terima, loh jangan gitu Nduk. Ini orang-orang di sini ini sudah tahu. Apalagi kita ini tinggal di desa, jangan kayak gitu. Ibu malu Nduk, ibu malu. Memangnya kenapa Andre ini kenapa? Ibunya bertanya-tanya terus. Nah sementara Laras sendiri juga nggak tahu menau apa yang terjadi dengan Andre dan keluarganya. Tiba-tiba mereka itu menarik diri. Sampai kemudian tiba di tahun depan, di bulan Februari, yang seharusnya bulan itu digelar pernikahan antara Andre dan Laras, ini tidak terjadi. Jadi setelah itu Laras ini merasa semakin terpuruk, sampai kemudian datanglah lagi seseorang. Dia ini sama-sama buruh pabrik di sana, dia asalnya juga sama-sama dari Wonosobo, kita sebut namanya Sugeng. Sugeng ini datang kepada Laras, dia mengutarakan keinginannya untuk menikahi Laras. Dia nggak kepingin pacaran terlalu lama. Kalau memang Laras ini oke, dia menerima Sugeng, nggak lama setelah itu dia akan bawa keluarganya Sugeng menuju ke rumah Laras untuk melamar dan juga langsung menikahi Laras. Laras pun mengungkapkan hal ini ke ibunya. Dia cerita, waktu itu ibunya Laras ini masih belum terima, karena ibunya masih menginginkan Andre yang jadi suaminya Laras. Tapi karena sudah dijelaskan panjang lebar oleh Laras bahwa Andre ini sudah nggak ada harapan lagi, dia tiba-tiba menghilang seperti itu, dan Laras itu benar-benar tersinggung dan menghilangkan semua hal yang berhubungan dengan Andre. Jadi di situ Laras bilang, Laras mau menjalin hubungan dengan laki-laki yang serius. Dan ini ada laki-laki namanya Sugeng, Bu. Sugeng berniat untuk melamar Laras dan menikahi Laras. Apakah ibu merestui? Nah, butuh waktu beberapa hari bagi ibunya Laras berpikir. Sampai pada satu sore, waktu itu Laras pulang dari pabrik, ibunya bilang, ya wis Nduk, insya Allah ibu setuju. Kamu bilang ke Sugeng, kapan keluarganya datang ke sini. Mulailah hal itu diungkapkan ke Sugeng. Dari situ Sugeng dan keluarganya menentukan harinya. Nah, dari sinilah mulai muncul hal-hal yang aneh. Pada saat Sugeng dan keluarga ini mulai menentukan hari yang baik, tiba-tiba Sugeng itu berubah sikap. Yang setiap hari biasanya Laras ini diantar menuju ke rumah dan dijemput menuju ke pabrik. Hari itu Sugeng nggak datang. Waktu itu Laras ini masih berpikir positif. Mungkin Sugeng ada keperluan. Dia pun berangkat sendiri menuju ke pabrik. Di hari selanjutnya, Sugeng itu mulai semakin menghindar. Di sini Laras langsung berusaha untuk menghubungi Sugeng. Tapi pada saat Laras menghubungi Sugeng, Sugeng ini selalu menjauh, selalu menghindar dari Laras. Seolah-olah Sugeng ini menyimpan sesuatu. Laras ini ingin tahu apa yang membuat Sugeng ini sampai menjauh dari Laras. Laras hanya ingin tahu itu. Kenapa kok dia tiba-tiba berubah sikap seperti ini?
Padahal sebelumnya dia sendiri yang berniat melamar dan menikahi Laras. Tapi kenapa dia tiba-tiba berubah dengan sendirinya? Laras ini semakin bertanya-tanya. Nah, sampai kemudian pada suatu hari dia mendengar kabar bahwa Sugeng sudah tidak lagi bekerja di pabrik tersebut. Waktu itu Laras mengakui hatinya itu benar-benar hancur. Dia merasa dikhianati, dia merasa dipermainkan oleh sosok Sugeng ini. Dan setelah itu Laras itu semakin menutup diri. Nah, pada saat Laras itu menutup diri, hal itu terjadi sampai bertahun-tahun kemudian. Dan sampai pada akhirnya Laras ini menginjak usia 29 tahun. Dan pada saat itu mulailah, karena dia tinggal di desa, banyak sekali masyarakat yang bergunjing tentang Laras. Banyak yang bilang perawan tua dan lain sebagainya, gak payu rabi dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang bilang bahwa Laras ini sudah ditutup oleh sesuatu hingga mengakibatkan dia nggak bisa menikah dan lain sebagainya. Banyak sekali selentingan-selentingan dari orang-orang di sekitar. Tapi Laras nggak mau tahu tentang itu. Tapi yang membuat Laras itu semakin berpikir, karena ternyata ibunya ini sangat berpengaruh dengan kata-kata dari orang-orang sekitar. Hal inilah yang membuat ibunya Laras itu sering sakit-sakitan. Dan pada saat itulah ada sahabat-sahabat Laras yang dari pabrik itu bilang ke Laras, Laras, kamu mau nggak melakukan pengobatan alternatif? Siapa tahu ini bisa bantu kamu. Nah, Laras sendiri juga bertanya-tanya, pengobatan alternatif apa? Memangnya aku ini sakit apa? Sudahlah, ini demi kebaikanmu. Dibawalah Laras ini menuju ke rumah seseorang. Ternyata belakangan Laras tahu bahwa orang ini adalah seorang dukun. Jadi muncul anggapan dari teman-teman Laras, selama ini Laras itu ada yang nutup. Jadi ada tabir yang menutupi diri Laras, sehingga ketika ada orang yang mendekati Laras, mereka itu langsung mental. Mereka nggak mau lagi masuk terlalu dalam. Jadi begitu Laras dibawa ke sana, Laras ini juga nggak mau sebenarnya. Aku nggak mau, aku nggak percaya dukun. Sudah Laras, kamu coba dulu. Nah, di sini dia konsultasi awalnya dengan dukun tersebut, dan sampai pada akhirnya ada satu hal yang membuat Laras akhirnya percaya dengan orang pintar ini. Karena waktu itu beliau bilang, Duk, maaf ya Bapak mau tanya, si paranormal ini ngomong gitu ke Laras. Ini mumpung nggak ada teman-temannya kamu, jadi kamu bilang semua ke Bapak. Selama ini kamu pernah nggak mengalami hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh? Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang aneh atau seperti apa? Laras sendiri juga bilang, nggak pernah itu Pak. Hal yang aneh apa ya? Saya ketemu dengan orang-orang itu, orang-orang yang ngelamar saya, terus tiba-tiba mereka nggak jadi nikahin saya. Enggak, maksud Bapak itu mungkin kamu pernah mimpi-mimpi sesuatu belakangan-belakangan ini. Di situ Laras itu akhirnya langsung ngomong secara belak-belakan ke dukun ini. Iya Pak, saya itu mimpi aneh. Diceritakanlah tentang sosok Janoko ini. Nah, setelah mendengar cerita dari Laras tentang sosok Janoko ini, si bapak-bapak paranormal tersebut langsung berdiri dari tempat duduknya. Beliau itu langsung manggil istrinya, Bu, coba kamu keluar sini Bu. Nah, istrinya si paranormal ini keluar. Coba tolong pegangin Mbak Laras ini. Langsung badannya Laras ini dipegang oleh istri dari paranormal tersebut. Dan pada saat badan Laras ini dipegang, si Laras ini tiba-tiba sudah nggak ingat apapun. Dia sudah ada di satu tempat. Di situ Laras melihat sosok Janoko ini datang. Dia pakai jubah. Nah, begitu ngelihat sosok Janoko, karena Laras merasa bahwa Janoko ini adalah suaminya di dunia itu, waktu itu Laras langsung menghampiri Janoko. Tapi begitu Laras berlari mendekati Janoko ini, muncullah bapak paranormal tersebut yang menghalangi Laras. Tangan paranormal ini kayak menghalangi Laras, terus dia bilang, Dok, kamu di sini aja, nggak usah mendekati orang itu. Nah, karena Laras masih merasa bahwa Janoko ini suaminya, Bapak jangan ngalang-ngalangin saya, itu suami saya. Dok, kamu percaya saya. Percaya saya, kamu duduk di sini, biar saya yang menangani. Nah, setelah itu Laras diam. Laras belum duduk, tapi dia diam. Dia nggak melanjutkan jalan mendekati si sosok Janoko ini. Tiba-tiba waktu itu Laras melihat bapak-bapak paranormal ini mengeluarkan satu cemeti. Nah, cemeti ini dipecutkan ke arah si Janoko.
tiba-tiba pecut atau cemeti ini mengeluarkan semacam api, dan api itu mengenai tubuh Janoko. Di situ secara tiba-tiba Laras itu menjerit histeris dan merasa kasihan terhadap Janoko, suaminya. Tapi waktu itu bapak-bapak paranormal ini terus mencapik-capikkan pecutnya itu kepada si Janoko, sampai Janoko ini sudah benar-benar nggak bisa melawan lagi. Dan setelah itu tubuh Janoko benar-benar terbakar. Dan sampai waktu itu Laras melihat tubuh Janoko ini terbakar dan menjadi abu. Setelah menjadi abu, Laras itu benar-benar nangis terseduh-seduh. Dia nggak bisa melihat kondisi suaminya yang seperti itu, terbakar jadi abu. Dan bapak-bapak paranormal ini menghampiri Laras dan coba menenangkan Laras. Sudah, Dok. Sudah, kamu tenang aja. Kamu tenang ya, tenang. Dan seketika itu juga, bapak-bapak paranormal ini meniup ke arah raut wajah Laras, dan Laras itu kemudian pingsan. Nah, pas waktu Laras ini kebangun, dia ngelihat di situ ada sosok paranormal tersebut dan ada istrinya. Begitu juga ada teman-temannya Laras di situ. Laras waktu itu masih nangis. Dia bilang ke bapak-bapak paranormal ini, "Pak, kenapa bapak tadi kok bunuh suamiku?" Nah, tentu waktu itu teman-temannya Laras ini heran dengan pernyataan Laras. "Ras, kamu itu ngomong apa? Suami yang mana?" Setelah itu Laras ini diam. Dia nggak bisa lagi mengungkapkan kata-katanya itu. Kayak seolah-olah dia ngeblank. Barulah teman-teman Laras ini disuruh keluar oleh bapak-bapak paranormal ini. Terus si bapak-bapak paranormal ini ngomong ke Laras, "Dok, kamu sekarang sudah tahu ceritanya. Kamu tahu siapa sosok Janoko itu." Terus Laras ini masih bingung. Karena dia itu kayak orang linglung. Dia tahu bahwa sosok Janoko adalah suaminya. Itu di dunia mimpinya. Di dunia yang dia tidak mengerti. Tapi di dunia nyata, dia kayak samar-samar. Dia separuh ingat, separuh enggak. Dia separuh ingat bahwa Janoko ini memang suaminya. Dia separuh nggak ingat bahwa dia nggak punya suami. Di dunia nyata dia nggak punya suami. Barulah dukun ini menjelaskan, dulu ada orang yang merasa tersinggung dengan kata-katamu, dengan pernyataanmu. Nah, orang-orang inilah yang akhirnya mengirimkan barang-barang seperti ini. Dia memang sengaja mengirim sosok jin menuju ke rumahmu untuk menikahi kamu. Harapannya supaya tidak ada laki-laki yang bisa mendekati kamu, karena jin ini merasa terganggu ketika kamu dekat dengan laki-laki lain. Inilah yang membuat kamu selama ini ketika ada orang yang mendekati kamu, dia selalu gagal di tengah jalan. Karena dia sudah merasa terganggu. Nah, mudah-mudahan, Dok, setelah ini sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini. Setelah itulah baru Laras ini paham bahwa pernyataan dari bapak-bapak paranormal ini ada benernya juga. Mungkin selama ini sosok jin inilah yang menutup diri Laras, karena sosok jin yang bernama Janoko ini yang sudah menikahi Laras, disitulah dia merasa cemburu. Ketika ada sosok laki-laki lain yang mendekati Laras, dia selalu merasa cemburu dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan proses pernikahan ini. Akhirnya dari situ Laras ini pun sadar diri. Mungkin memang benar kata-kata dari bapak-bapak paranormal ini. Mungkin Janoko itu memang benar adalah sosok jin. Karena setiap kali ada di dunia nyata, dia nggak bisa mengungkapkan hal itu. Nah, dari situ, setelah kejadian ini, 3 bulan kemudian, Sugeng ini datang lagi ke Laras. Pada saat inilah Sugeng cerita semuanya. Jadi selama Sugeng ini mendekati Laras, Sugeng itu mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Di rumahnya Sugeng itu dia sering kali mencium aroma-aroma busuk yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dirasakan oleh Sugeng dan keluarga. Dan puncak-puncaknya, pada saat Sugeng ini tidur, dia didatengin sosok tinggi besar tegap. Dia nggak bisa ngelihat wajahnya seperti apa. Yang jelas sosok ini tinggi besar hitam. Dia selalu mendatangi Sugeng dan selalu mencekek lehernya Sugeng. Sampai-sampai Sugeng itu nggak bisa bernafas dan seolah-olah dia ini kayak mau mati. Sampai pada satu ketika, Sugeng ini mengalami mimpi yang benar-benar buruk. Dia didatengin sosok tinggi hitam besar ini lagi, dan sosok tinggi besar ini bilang ke Sugeng supaya Sugeng jangan mendekati Laras. Pilihannya hanya 2, nyawamu melayang atau keluargamu berantakan yang ada di sini. Jadi karena hal itu dirasa Sugeng benar-benar seperti nyata, Sugeng pun akhirnya merasa terteror dengan kejadian itu. Inilah yang membuat Sugeng akhirnya menjauhi Laras.
Dari cerita-cerita Sugeng inilah Laras semakin yakin bahwa selama ini memang ada yang mengguna-guna. Jadi total Laras ini sudah menikah dengan sosok Janoko itu selama hampir 10 tahun lebih. Nah, setelah mendengar cerita-cerita dari Sugeng, pada akhirnya Sugeng pun merajut kembali hubungannya dengan Laras. Dan gak lama setelah itu mereka pun menggelar pernikahan mereka, dan sampai hari ini Sugeng dan juga Laras ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Dan sampai cerita ini diturunkan, Laras posisinya di Hong Kong, dia bekerja di sana. Dan semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.